Setelah kemerdekaan kita peroleh, ternyata kita dalam tanda kutip masih mengalami yang namanya kerja paksa. Kerja paksa apa? 2. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kemakmuran bangsa Indonesia. 3. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kehancuran bangsa Indonesia. Salam kemakmuran saudaraku, sebangsa dan setanah air. Sebelum memulai pembahasan, aku ucapkan selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 yang telah kita peringati bersama 3 hari yang lalu. 77 tahun sudah kita merdeka. Juga selamat atas dikeluarkannya uang kertas baru keluaran emisi tahun 2022. Dengan keluaran uang baru ini, aku berharap semoga rupiah bukan saja menjadi alat pembayaran yang sah di negeri ini, tetapi yang utama adalah kestabilan nilai rupiah itu sendiri, karena ini adalah kunci kemakmuran negeri ini yang sudah aku bahas di video pertamaku menurut pendapatku. Bila kalian baru pertama kali melihat videoku ini, aku sarankan untuk melihat videoku sebelumnya supaya kalian bisa sejalan pemikirannya di video keduaku ini. Linknya ada di kartu sisi kanan atas layar ini, atau di akhir video akan aku sertakan linknya di layar akhir, atau bisa juga cek di deskripsi video. Bagi kalian yang sudah menonton videoku, semoga ada pemikiran pada diri Anda, ada niatan di hati setidaknya untuk memperbaiki nilai rupiah ini bagi kalian yang saat ini berposisi sebagai subjek negara. Bila sebagai objek negara, aku sarankan untuk berpikir bagaimana sekiranya kalian bila jadi presiden. Apa saja yang akan kalian lakukan step by step supaya kebijakan yang kalian keluarkan sejalan dan menuju ke titik kemakmuran negeri ini, supaya ada gambaran sosok presiden yang ideal, supaya tidak salah memilih presiden ke depannya. Presiden adalah otak suatu negeri. Disinilah kemakmuran atau kehancuran nasib suatu negeri berada di genggamannya. Jadi sekali lagi, bagi kalian sebagai subjek negeri ini, jangan asal comot untuk disodorkan kepada rakyat untuk dijadikan presiden di negeri ini. Jangan memilih presiden dengan melihat casingnya, tapi uji kompetensinya akan pemikiran sang calon presiden untuk kemakmuran negeri ini. Jadi kita bisa gali pemikirannya dan bisa mengetahui layak atau tidaknya untuk disodorkan kepada rakyat. Aku ingatkan bagi kalian sebagai subjek negeri ini yang memiliki kesempatan, kemampuan untuk memilih calon presiden, tanggung jawab Anda ada di 1. Tuhan pencipta langit dan bumi. 2. Seluruh rakyat. Rakyat bisa menuntut Anda di dunia sebagai karma dan di alam akhirat sebagai pengurangan amal baik Anda untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Perlu diketahui, rakyat tidak butuh presiden yang brilian, tapi bukan pula presiden yang bodoh. Kami rakyat sebenarnya cukup butuh presiden yang bijaksana. Presiden yang bijaksana menurut aku adalah 1. Tahu akan kekurangan akan dirinya. 2. Dapat menempatkan pembantunya
yang tepat di bidangnya untuk menutupi kekurangannya. Di video pertamaku, bila aku jadi presiden, aku akan menentukan nilai rupiah sebagai kunci dasar kemakmuran dan kehancuran negeri ini. Dan di video keduaku ini, sebelum aku menentukan nilai rupiah sebagai apa untuk negeri ini, aku perlu mengajak Anda untuk mengingat memori masa lampau, masa penjajahan, di mana pada masa tersebut penduduk negeri ini mengalami kerja paksa, yaitu 1. Kerja paksa roti pada zaman Hindia Belanda. 2. Kerja paksa Romusa pada zaman penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan kita peroleh, ternyata kita dalam tanda kutip masih mengalami yang namanya kerja paksa. Kerja paksa apa? Kerja yang dipaksakan dari diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa hal ini terjadi? Karena nilai rupiah selalu turun setiap tahunnya. Bagi kalian yang merasa berguna pembahasan ini, mohon untuk like, subscribe, dan klik lonceng supaya bisa mendapatkan pemikiranku lainnya di video-videoku berikutnya. Dan silakan bagi kalian bisa saling berargumen di kolom komentar. Kesimpulan dari video kedua ini digabung dengan video pertamaku. 1. Nilai rupiah. 2. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kemakmuran bangsa Indonesia. 3. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kehancuran bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton.